Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5RA ingin mempresentasikan tugas besar kami yang berjudul Sistem Penanganan COVID Terbaik di Indonesia berdasarkan provinsi menggunakan algoritma SAW. Lalu adapun anggota kelompok kami yang pertama Dandi Yudhistira, yang kedua Herido, yang ketiga Rexila Roybavi, yang keempat saya sendiri Ridho Akbarsyah, dan yang kelima Sofwan Hidayat Nasution. Lalu latar belakang kami mengambil judul tersebut adalah menurut WHO, World Health Organization, Organisasi Kesehatan di Dunia, coronavirus atau COVID-19 adalah virus yang menyerang saluran pernafasan, mulai dari gejala ringan seperti flu hingga sindrom pernafasan akut. Awal mula COVID-19 ditemukan di Wuhan, Cina pada tanggal 30 Desember 2019. Hingga saat ini ada 188 negara yang terinfeksi kasus coronavirus ini. Di Indonesia sendiri, COVID pertama kali yaitu pada bulan Februari 2020, di mana pemerintah pada saat itu dalam upaya pencegahan penyebaran virus corona ini dilakukan PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Berdasarkan kondisi tersebut, Indonesia tergolong waspada dari ancaman corona, sehingga dibuatlah kebijakan social distancing. Pada penelitian ini, kami akan melakukan proses analisis dalam menentukan provinsi dengan penanganan COVID terbaik menggunakan algoritma SAW, sehingga nanti diharapkan dapat mengetahui provinsi dengan penanganan terbaik yang ada di Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Dandi. Dipersilakan. Oke, izin melanjutkan. Nah, dari latar belakang yang telah dipaparkan oleh Saudara Ridho, ada 2 poin penting yang menjadi rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana menentukan penanganan COVID terbaik di berbagai provinsi yang ada di Indonesia. Dan yang kedua, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pencegahan dan penanganan COVID di berbagai provinsi di Indonesia. Next. Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui provinsi dengan penanganan terbaik di Indonesia, yang nantinya diharapkan dapat membantu pemerintah dalam pencegahan penanganan COVID, sehingga provinsi yang tergolong dengan penanganan COVID terbaik bisa menjadi cerminan dalam menangani kasus COVID-19 oleh provinsi lain yang ada di Indonesia. Akan dilanjutkan oleh Saudara Herido. Kemudian untuk metode yang kami gunakan sendiri dalam pengumpulan datanya, yaitu yang pertama ada studi pustaka, di mana studi pustaka ini untuk mengumpulkan informasi yang lebih relevan, dan yang kedua ada penyusunan instrumen, kemudian yang ketiga ada pengumpulan data dan analisis data. Di mana untuk analisisnya sendiri dan pengumpulan sendiri, kami menggunakan survei skala untuk menentukan atribut sebagai sistem pendukung keputusan. Untuk metode yang kami gunakan sendiri yaitu metode simple additive weighting, di mana metode ini lebih dikenal sebagai metode untuk pemecahan suatu masalah dalam untuk membantu pengambilan keputusan menggunakan konsep penjumlahan terbobot pada rating kinerja untuk setiap alternatif yang ada pada semua atribut. Kemudian untuk survei skala kepentingan yaitu menggunakan metode skala Likert. Ini next. Untuk hasil sendiri akan dibacakan oleh rekan saya. Baik,
Untuk hasil di sini kami berdasarkan pengumpulan data dan dilakukan analisis. Terdapat beberapa kriteria dalam pemeringkatan wilayah terhadap COVID yang diterapkan dalam metode SAW ini. Yang pertama dari total kasus, kemudian kasus sembuh, kasus meninggal, rasio lacak dan isolasi, jumlah penduduk, luas wilayah, dan rasio dari jumlah wilayah dan luas wilayah. Nah, jumlah penduduk dan luas wilayah. Nah, dari data-data tersebut kemudian dicari pengambil keputusan berupa pemeringkatan terhadap penanganan COVID di setiap provinsi dengan menggunakan algoritma SAW. Di sini saya akan melakukan demo terhadap program yang telah kami buat. Nah, di sini pertama kami mengimport dataset yang telah kami ambil dari website Kawal COVID. Nah, di sini kami simpan ke dalam drive dengan nama file datafix. Kemudian data tersebut diolah gitu. Di sini kami masukkan ke dalam dataset untuk bisa ditampilkan. Nah, berikut merupakan tampilan dataset awal dari sebelum diolahnya data tersebut. Di sini terdapat 34 provinsi yang ada di Indonesia, termasuk dari Aceh hingga di sini ada Gorontalo. Di sini juga terdapat atribut-atribut yang akan digunakan, ada kasus, sembuh, kematian, kemudian rasio lacak, jumlah penduduk, dan rasio wilayah. Kemudian langkah selanjutnya yaitu normalisasi. Nah, di sini dinormalisasi dari data-data tadi berdasarkan value-nya didapat normalisasinya, kemudian dilakukan untuk mencari hasil di sini. Nah, ini merupakan hasilnya, hasil kasar dari perhitungan metode SAW, di mana hasil kasar tersebut kami import ke dalam data berbentuk CSV. Kemudian dari hasil tersebut kami untuk bisa dapat melihat ranking, kami melakukan pemeringkatan dengan mencari nilai terbesar yang diurutkan dari terbesar hingga terkecil. Berikut hasilnya. Nah, di sini didapat untuk hasilnya yang pertama untuk provinsi terbaik yaitu adalah Kalimantan Barat, diikuti dengan DKI Jakarta, Maluku Utara, dan seterusnya hingga yang terakhir yaitu Sulawesi Selatan. Demikian untuk demo program. Kemudian nah ini visualisasi dari top 10 provinsi, persebaran provinsi. Di sini ada untuk di Sumatera ada 3 provinsi, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu. Kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, DKI, di daerah Jawa ada DKI Jakarta dan Yogyakarta, Sulawesi Barat, Gorontalo, dan Maluku Utara. Dengan top 10 tree dengan vektor tertinggi yang yaitu pertama Kalimantan Barat dengan jumlah vektornya itu 0,53, kemudian DKI Jakarta jumlah vektornya 0,5, dan Maluku Utara jumlah vektornya 0,295. Kemudian kesimpulan akan dijelaskan oleh Reksi Larabavi. Saya bersilakan. Baik, berdasarkan hasil dan pembahasan pada penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa pertama, algoritma SAW dapat dijadikan untuk menentukan pemeringkatan penanganan COVID di Indonesia. Lalu yang kedua, dataset yang diperoleh dari website Kawal COVID dapat diolah untuk mendapatkan informasi data COVID setiap provinsi. Lalu bahasa pemrograman Python dapat digunakan untuk melakukan perhitungan data metode SAW. Lalu provinsi terbaik per 15 Mei 2021 dalam penanganan COVID di Indonesia yaitu Provinsi Kalimantan Barat. Lalu ada beberapa saran. Yang pertama, data yang didapatkan sebaiknya bisa lebih terinci. Lalu pengumpulan data didapatkan dari banyak sumber. Yang terakhir, hasil pengolahan data dapat lebih spesifik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Berapa menit tuh, Dok?